Bab 978. Jangan meremehkanku. Masih mau minum? Apakah gadis ini tidak cukup minum hari itu dan ingin melanjutkan? Atau dia mulai berada dalam suasana hati yang buruk lagi? Memikirkan hal ini, Arthur Xiao tanpa sadar melirik Gita dan melihat bahwa tidak ada kesedihan di wajahnya, melainkan senyuman manis dan matanya terlihat sangat terang di bawah cahaya. Hanya minum sedikit bir bukan alkohol lain. Jadi tidak semudah itu untuk mabuk. Jangan khawatir, aku tidak akan mabuk dan menyusahkanmu hari ini. Arthur Xiao mengerucutkan bibirnya yang tipis dan tidak menjawab. Dia tidak takut akan masalah, tetapi dia tidak ingin melihatnya memanggil pria lain di depannya ketika Gita mabuk. Boleh ya? Gita bertanya padanya ketika dia tidak menjawab, memiringkan kepalanya dan bertanya lagi, penampilannya terlihat imut dan cantik. Arthur Xiao mengangguk tanpa sadar ketika melihatnya seperti ini dan tenggorokannya berguling. Terima kasih. Melihat dia menyetujuinya, Gita bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan sebelumnya. Arthur Xiao menyipitkan matanya sedikit saat menatap punggungnya yang gembira. Baru saja Gita bertingkah centil padanya. Gita benar-benar datang untuk makan, dia memesan banyak tusuk sate dan beberapa botol bir, menuangkan segelas untuk Arthur Xiao dan dirinya sendiri, kemudian mengangkat gelas untuk bersulangan dengan Arthur Xiao. Ayo, mari bersulang. Arthur Xiao. Meskipun mereka kumpul keluarga, tapi kami tidak sendirian, kamu lihat di negara asing ini, kami masih bisa bersulang di sini, betapa bahagianya bukan? Arthur Xiao merasa bahwa dia benar dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Gita mengangkat kepalanya dan minum secangkir, metode minumnya heroik, dan segera mengisi segelas untuk dirinya dan Arthur Xiao. Ayo, mari lanjutkan minum, kita tidak akan kembali sebelum mabuk malam ini. Jangan minum terlalu banyak, kamu lupa apa yang kamu katakan sebelum masuk. Apa yang aku katakan tadi? Aku sudah melupakannya, bagaimanapun, aku tidak akan mabuk hanya dengan meminum beberapa gelas, bahkan jika mabuk, aku akan membantumu pulang nanti. Arthur Xiao terdiam beberapa saat, membantu dirinya sendiri. Melihat Gita sangat kurus, dia tertawa pelan, kamu begini mau membantuku. Jangan biarkan aku terjatuh hingga menekanmu. Bagaimana mungkin? Gita segera membantah dirinya sendiri dengan ketidakpuasan, jangan meremehkanku, aku sangat kuat. Bahkan jika kamu mabuk, aku dapat membawamu kembali. Dan bahkan jika kamu jatuh secara tidak sengaja, kamu juga tidak bisa menekanmu. Tekan. Kata ini membuat Arthur Xiao memikirkan olahraga tertentu yang tidak dapat dijelaskan, sebuah gambar melintas di benaknya, tetapi dia dengan cepat mengeluarkannya dari pikirannya, tetapi akar telinganya segera memerah. Hei, kenapa wajahmu memerah seperti ini sebelum mulai minum? Namun, Gita tidak tahu apa yang dia pikirkan barusan, dia pikir Arthur sedang minum, jadi dia menertawakannya, kamu sangat tidak bisa minum. Arthur Xiao meliriknya dengan ringan, kamu tidak mengerti. Gita mengangguk dengan sungguh-sungguh, tidak, aku mengerti. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kapasitas minummu yang buruk. Kalian sangat menyukai harga diri, sama seperti tadi siang, aku tidak sengaja melupakanmu dan salah mengucapkan satu kalimat, kamu menyimpan dendam sampai sekarang. Setelah itu, Gita mulai menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Pada awalnya, dia secara simbolis minum beberapa gelas dengan Arthur Xiao, bersulang dan semacamnya, tetapi begitu gelasnya menyentuh Arthur Xiao, Arthur membujuknya sekali. Pada akhirnya, Gita mengabaikannya dan meminum miliknya sendiri, terlalu malas untuk berbicara dengan Arthur Xiao. Tidak tahu berapa lama dia minum, Gita merasa pipinya mulai panas dan kepalanya mulai pusing, hingga menatap orang di depannya dengan menahan dagunya dan matanya kabur. Hah? Wajahmu sepertinya semakin merah. Meskipun wajah Arthur Xiao merah, dia masih terlihat tenang di permukaan, makan sedikit demi sedikit dengan sumpitnya, wajahnya dari awal sudah merah,
tetapi di bawah tatapan Gita, suhu di wajahnya terus meningkat. Setelah beberapa saat, Arthur Xiao menatap mata Gita. Untuk apa lihat aku? Sudah cukup makannya. Melihat Arthur Xiao di depannya, Gita menggelengkan kepalanya dengan kuat, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa orang di depannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan ganda. Hah, dua Arthur. Setelah berbicara, Gita tertawa konyol. Melihatnya seperti ini, Arthur Xiao meletakkan sumpitnya dan berpikir tanpa daya. Tadi Gita bilang kualitas alkoholnya baik dan tidak akan mabuk, tetapi setelah beberapa saat, dia menjadi seperti ini. Sepertinya aku sudah selesai makan. Setelah Arthur Xiao selesai berbicara, dia langsung membayar tagihan dan mau membawa Gita kembali. Namun di saat dia selesai membayarnya dan datang kembali, dia melihat Gita sudah berjalan terhuyung-huyung di luar. Ekspresi Arthur Xiao berubah dan berjalan dengan cepat. Saat Gita terhuyung-huyung dan hampir jatuh, Arthur Xiao membiarkannya masuk ke dalam pelukannya. Uff! Pipi lembut itu mengenai dada Arthur Xiao seperti ini. Arthur Xiao menatap wajah kecilnya yang berkerut dan berkata tanpa daya, "Bukankah aku menyuruhmu untuk menunggu di tempat? Lihat betapa mabuknya kamu, bagaimana kamu bisa kembali seperti ini? Berdiri yang tegak." Gita bergumam beberapa kali, tidak yakin apakah dia mendengar perkataan Arthur atau tidak. Dia mendorong Arthur menjauh dan berjalan ke depan, sambil berkata, "Jangan ikuti aku masih bisa minum." Arthur Xiao mengikuti, menggenggam pergelangan tangannya yang putih dengan erat, dan dengan dingin memarahi, "Berhentilah membuat masalah, kembali dulu." "Aku tidak mau kembali, Ho, kamar sangat dingin. Aku tidak ingin kembali." Ketika Gita selesai berbicara, dia mulai menatap Arthur Xiao dengan air mata di matanya yang indah berkilau dan terlihat sangat menyedihkan. "Biarkan aku menghembus angin ya." Arthur Xiao tidak bisa berkata-kata. Menghembus angin. Dalam cuaca dingin yang mematikan ini, seorang gadis benar-benar mengatakan padanya untuk keluar menghembus angin. Apakah sedang bercanda? Namun, Arthur Xiao tidak bisa mengatakan apapun untuk menolak, jadi dia hanya bisa menopangnya dengan ringan, "Kamu bisa menghembus angin, tapi tidak sekarang. Hari sudah larut, kita harus kembali." Gita masih bersikeras, tetapi pada akhirnya kekuatannya kalah dari Arthur Xiao dan dia sudah mabuk, jadi dia segera dibawa pulang oleh Arthur Xiao. Setelah kembali, Arthur Xiao menenangkan Gita. Kali ini Gita tidak membuat keributan seperti terakhir kali dia mabuk dan menangis dan terus membuat keributan. Selain dari kebisingan di jalan hari ini, dia kembali dengan tenang. Ketika Arthur Xiao membawanya kembali ke kamar, Gita segera melepas mantelnya dan berlari ke tempat tidurnya, lalu berbaring di atasnya dan memegang selimut. Arthur Xiao menyesuaikan suhu di rumah ke tingkat yang sesuai, lalu menutupinya dengan selimut, dan setelah mengamatinya sebentar, dia meninggalkan ruangan tanpa perubahan apapun. Setelah itu, Arthur Xiao pergi ke kamar mandi untuk mandi. Di saat dia keluar, Golden Ye, Audrey Han dan yang lainnya masih belum kembali. Dia berjalan ke pintu kamar Gita dan berdiri di sana sebentar. Saat mendengar keheningan di dalam, dia pergi ke balkon dengan pikiran linglung. Di sisi lainnya, para pelayan keluarga Yuchi baru saja menyiapkan hidangan. Yubo yang berdiri di samping, menghela nafas saat melihat meja besar yang penuh dengan orang. Sepertinya rumah Yuchi tidak pernah seramai ini. Bersambung.